perkenalkan, kami dari tim akan mempresentasikan paper dengan judul perencanaan kembali proses produksi dengan pendekatan green atau cleaner production dan lean sebagai upaya untuk menciptakan suatu produk yang ramah lingkungan. Adapun ketua tim kami ada Pak Agus, kemudian saya sendiri sebagai Febri Nugroho, kemudian anggota yang lainnya adalah Pak Arya. Nah, sebagai awalan dari penelitian ini diawali dari keresahan kami terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara yang kita syukuri tumbuhnya tinggi, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara ini ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. IKLH di Kabupaten Jepara itu lebih rendah daripada IKLH yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara itu tidak diimbangi dengan pembangunan lingkungan yang lebih baik. Bisa diartikan juga bahwa ekonomi yang tinggi ini ternyata berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, di dalam paper ini ada 3 tujuan pustaka yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah Land Manufacturing System. Nah, Land Manufacturing ini ada satu pendekatan yang dimunculkan oleh Toyota di dalam Toyota Manufacturing System-nya. Satu pendekatan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas dengan menekan pemborosan yang ada di dalam proses produksinya. Ada 7 pemborosan yang ada di dalam proses produksi. Sedangkan pada produksi bersih ada satu pendekatan yang diilhami dari keresahan terhadap ekonomi yang tumbuh tapi berdampak buruk terhadap lingkungan. Sehingga pendekatan ini muncul untuk mengimbangi hal tersebut. Proses produksi yang dimaksud di dalam produksi bersih adalah satu pendekatan yang diupayakan untuk menciptakan suatu produk yang ramah terhadap lingkungan dengan 1E dan 4R. Bagaimana upaya ini kalau di proses produksi bersih itu terbagi di dalam dia masuk ke dalam upaya preventif terhadap lingkungan. Jadi ketika AMDAL, OKL, dan OPL itu ketika limbah itu ada tindakan yang dilakukan ketika dampak terhadap lingkungan itu muncul atau limbah itu muncul kemudian baru kita tangani dengan melakukan AMDAL sehingga munculnya kemudian RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Tetapi pada production bersih atau cleaner production ini adalah tindakan preventif sebelum muncul limbah itu. Sehingga perencanaan proses produksi ini perlu dimatangkan dampak yang muncul dari proses produksinya. Dampak muncul dari proses produksinya itu seperti apa? Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk menanggulangi produk yang tidak diinginkan atau limbah yang muncul itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah satu pendekatan land dan production basic kemudian diintegrasikan.
mengintegrasikan dua pendekatan yang mempunyai tujuan yang berbeda, itu mempunyai satu tantangan yang besar di dalam uh, penelitian. Land production itu mempunyai tujuan untuk menciptakan produk yang punya kualitas yang baik sesuai dengan keinginan konsumen. Jangan production bersih itu satu pendekatan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk yang ramah terhadap lingkungan. Dua pendekatan yang berbeda, kemudian kita integrasikan di dalam satu pendekatan untuk kita membuat role model dari UMKM yang ada. Bagaimana upaya produksi yang ada itu mampu produksinya itu bagus, tapi kemudian juga ramah terhadap lingkungan. Nah, di dalam metodologi paper ini terbagi atas tiga komponen. Yang pertama adalah bagaimana studi dokumen atau studi literasinya ini digunakan untuk menentukan titik integrasi dari dua pendekatan ini seperti apa. Karena dua pendekatan yang berbeda punya alat yang berbeda. Padahal manufacturing atau proses produksi ramping ini punya 7 komponen yang muncul dari 3 hal. Yang pertama ada dari manusia, peralatan, kemudian bahan baku. Ini akan menciptakan 7 pemborosan yang ada. Satu adalah produksi yang berlebihan, kemudian inventory, kemudian kecacatan, transportasi, atau perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam proses produksi. Kemudian yang lima adalah gerakan yang berlebihan di dalam produksi, kemudian proses yang berlebihan dan waktu tunggu. Nah, sedangkan ketika di green manufacturing atau cleaner production itu punya pendekatan 1E 4R. Satu ada eliminasi, kemudian reduksi atau mengurangi, reuse penggunaan ulang, recycling adalah daur ulang, dan recovery atau pemulihan kembali. Kemudian kita integrasikan. Nah, integrasi itu nanti akan kita sebagai guideline di dalam kita melakukan survei atau mengeksplorasi pada UMKM yang kita tuju untuk membuat role modelnya. Setelah kita masuk ke UMKM, kemudian kita melakukan usulan perbaikan. Seperti apa perbaikan yang perlu dilakukan atau tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, tahap pertama di dalam penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan dua pendekatan. Dua pendekatan yang mempunyai tujuan yang berbeda, akan tetapi punya satu proses yang saling berkaitan. Yang satu adalah bagaimana menghilangkan pemborosan yang ada, sedangkan yang pada cleaner production atau clean manufacturing ini ada bagaimana mengefisiensikan bahan baku dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas. Efisiensi bahan baku, efisiensi bahan penolong, dan efisiensi energi yang digunakan. Pemborosan yang ada di LEN itu akan berdampak pada efisiensi terhadap bahan baku. Sebagai contohnya adalah upaya untuk mengurangi kecacatan. Berarti juga sebagai upaya untuk efisiensi terhadap bahan baku. Gerak berlebihan, proses berlebihan, itu adalah upaya untuk efisiensi energi. Sedangkan yang lainnya itu juga mempunyai dampak yang bagus terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk mengintegrasikan ini adalah untuk menguatkan kedua komponen ini. Dua pendekatan ini
untuk menciptakan satu produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen, dan seiring dengan itu adalah menciptakan produk yang ramah terhadap lingkungan. Karena di dalam proses produksinya kita akan menghilangkan dampak atau mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, setelah kita tahu mengintegrasikan titik integrasinya, kemudian kita melakukan survei terhadap UMKM yang ada yang terpilih sebagai laboratorium kita untuk menganalisanya. Nah, dari hasil survei yang kita lakukan, ternyata pada industri furnitur itu sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari proses produksi ini adalah serbuk gergaji dan potongan kayu. Nah, serbuk gergaji dan potongan kayu yang ada di sana itu tidak termanfaatkan secara optimal, atau mereka hanya mengumpulkan kembali serbuk-serbuk itu untuk bahan bakar rumah tangga, belum teroptimalkan secara baik untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan bahan baku atau meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua adalah sisa bahan finishing seperti cat, cat kayu dan lain sebagainya yang digunakan untuk finishing. Ini merupakan limbah B3. Maka pengelolaannya adalah sesuai dengan rekomendasi dari DLH nanti seperti apa pengelolaannya. Karena dia harus disendirikan uh, dari limbah yang timbul dari proses produksinya. Ini dua harus tersendiri karena dampaknya berbeda. Yang ketiga adalah gerak yang berlebihan karena layout kerja yang tidak berurutan. Nah, di hasil survei yang kita amati, ada persilangan itu. Dia tidak berurutan dari pos 1, kemudian pos 2, pos 3 itu tidak berurutan. Jadi ketika pos 1 kemudian ke pos 2 itu dia juga bisa nanti kembali ke pos 1. Kemudian kalau pos 1 kemudian ke pos 3, dia bisa kembali ke pos 2. Sehingga perlu adanya satu urutan proses produksi yang membuat satu sel produksi ya, satu layout yang dia meminimalisir gerak yang berlebihan, sehingga akan meminimalisir waktu proses produksinya. Nah, sedangkan pada akhirnya dari penelitian ini kita akan menyimpulkan bahwa eh, dari sisa produksi yang berupa serbuk dan potongan kayu itu diupayakan untuk dimanfaatkan kembali, recycle, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Nah, penggunaan potongan kayu dan serbuk ini perlu satu uji coba kembali bagaimana membuat serbuk kayu ini menjadi bahan baku kembali, atau mengupayakan potongan kayu ini bisa menjadi potongan kayu dan serbuk ini menjadi punya nilai ekonomis yang lebih baik lagi daripada ketika dia dikumpulkan kemudian digunakan untuk bahan bakar, itu akan berdampak pada peningkatan CO2. Dan ini mungkin juga akan mengurangi indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Jepara. Nah, upaya untuk penggunaan limbah ini perlu kajian tersendiri nantinya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Yang keduanya adalah limbah sisa finishing atau limbah B3 yang kemudian kita diolah sesuai dengan arah DLH Kabupaten Jepara. Yang ketiga adalah bagaimana
penataan kembali layout kerja untuk menekan waktu perpindahan barang dalam proses pengerjaannya. Demikian demikian paparan dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.